Di episode sebelumnya kita sudah membahas kenapa kita sering menunda pekerjaan. Dan ternyata masalahnya bukan sekadar karena kita malas. Tapi sekarang muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Kenapa rasa malas itu selalu datang? Kenapa setiap kali kita ingin mulai sesuatu yang baik, seperti belajar, berolahraga, atau mengerjakan tugas, tiba-tiba muncul rasa tidak ingin melakukannya? Padahal sebelumnya kita sudah bertekad untuk berubah. Kita sudah berkata pada diri sendiri, mulai besok aku akan lebih disiplin. Tapi ketika waktunya benar-benar tiba, rasa malas itu muncul lagi. Jadi sebenarnya kenapa rasa malas selalu datang kembali? Rasa malas adalah sesuatu yang hampir semua orang pernah rasakan. Bahkan orang yang terlihat sangat produktif sekalipun tidak selalu merasa bersemangat setiap hari. Ada hari-hari ketika mereka juga merasa lelah, tidak ingin melakukan apa-apa, dan hanya ingin beristirahat. Tapi bagi sebagian orang, rasa malas ini sering muncul terlalu sering. Setiap kali ada pekerjaan penting, rasa malas muncul. Setiap kali ada kesempatan untuk berkembang, rasa malas datang lagi. Akhirnya kita mulai merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang sama. Kita ingin berubah tapi selalu gagal memulai. Kita ingin disiplin tapi selalu kalah dengan rasa malas. Untuk memahami kenapa rasa malas selalu datang, kita perlu melihat satu hal yang sering tidak kita sadari. Banyak orang mengira rasa malas muncul karena kita tidak punya niat yang kuat. Padahal seringkali penyebabnya bukan soal niat, melainkan karena otak kita tidak menyukai hal yang terasa sulit atau tidak nyaman. Setiap kali kita akan memulai sesuatu yang membutuhkan usaha, seperti belajar, membaca, atau mengerjakan tugas, otak kita langsung mendeteksi bahwa aktivitas itu membutuhkan fokus dan energi mental. Ketika otak merasakan potensi ketidaknyamanan, ia mencoba mencari cara untuk menghindarinya. Inilah momen ketika rasa malas mulai muncul. Bukan karena kita tidak mampu melakukannya, tetapi karena otak kita mencoba melindungi kita dari sesuatu yang terasa berat. Sebagai gantinya, otak kita akan mendorong kita melakukan hal-hal yang terasa lebih ringan dan menyenangkan. Misalnya, membuka ponsel sebentar, melihat notifikasi, atau menonton sesuatu yang tidak membutuhkan banyak usaha. Aktivitas seperti ini memberi otak kita rasa nyaman secara cepat tanpa perlu berpikir keras. Akibatnya, tanpa kita sadari, kita mulai menunda pekerjaan yang sebenarnya penting. Dan jika pola ini terus terjadi berulang kali, rasa malas akan terasa seperti sesuatu yang selalu datang setiap kali kita ingin melakukan hal yang membutuhkan usaha. Tapi meskipun rasa malas adalah sesuatu yang alami, bukan berarti kita harus selalu kalah melawannya. Ada beberapa cara sederhana yang bisa membantu kita mengatasi rasa malas. Cara pertama adalah mengurangi hambatan untuk memulai pekerjaan. Semakin sulit sesuatu untuk dimulai, semakin besar kemungkinan kita akan menundanya. Misalnya jika meja belajar kita berantakan, buku tidak siap, dan lingkungan penuh distraksi. Otak kita akan merasa bahwa memulai belajar membutuhkan terlalu banyak usaha. Tapi jika semua sudah siap, meja rapi, buku sudah terbuka, dan gangguan sudah dikurangi, memulai pekerjaan akan terasa jauh lebih mudah. Cara kedua adalah memulai dari langkah kecil. Jangan memaksa diri langsung melakukan sesuatu yang besar. Jika kalian ingin mulai belajar, cukup mulai dengan beberapa menit saja. Karena ketika kita sudah memulai, biasanya akan jauh lebih mudah untuk melanjutkannya. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus menunggu motivasi untuk mulai bertindak. Tapi sebenarnya motivasi sering datang setelah kita mulai bergerak, bukan sebelumnya. Orang yang disiplin bukanlah orang yang tidak pernah merasa malas. Mereka hanya memiliki satu kebiasaan penting. Mereka tetap bergerak walaupun rasa malas datang. Karena mereka tahu bahwa rasa malas hanyalah perasaan sementara, bukan sesuatu yang harus selalu diikuti. Jadi dari semua yang kita bahas hari ini, kita bisa memahami satu hal penting. Rasa malas sebenarnya adalah sesuatu yang alami. Itu adalah bagian dari cara kerja otak kita untuk mencari kenyamanan dan menghemat energi. Tapi jika kita tidak belajar mengendalikannya, rasa malas bisa menjadi penghalang terbesar dalam hidup kita. Di episode berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana cara mengalahkan rasa malas hanya dalam beberapa menit saja. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukanlah motivasi besar, tapi hanya satu langkah kecil untuk mulai bergerak.
Dan disitulah perjalanan membangun disiplin benar-benar dimulai.